Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu ala sarra'i wad dharra. Wa nashkuruhu ala ni'amihi adh-dhahira wal batinah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul hukmu wa ilaihil masir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fattaqullaha ya ibadallah. Wa'lamu anna ad-dunya dara ibtila' la daral jaza' wa daral imtihan la daral aman. Qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fi suratul Mulk al-ayat tsaniyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan yakini, dengan keyakinan hati, ilmu dan anggota badan kita, bahwasanya dunia adalah tempat hamba diuji, bukan tempat hamba dibalas. Karena balasan yang sesungguhnya adalah balasan akhirat. Dan bahwa dunia adalah tempat seseorang diuji, bukan tempat seseorang diberikan keamanan. Maka dari itu Allah tegaskan di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar betul-betul menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Ketika diberi nikmat dia bersyukur, dan ketika ditimpa musibah dia bersabar, dan ketika terjatuh dalam dosa dia beristighfar. Kita melihat dari bunda gulana kaum muslimin, khususnya saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera. Mereka tertimpa banjir. Rumah mereka terbawa oleh air. Keluarga mereka terpisahkan. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak ditemukan. Itulah adalah ujian bagi mereka. Dan di antara kita ada yang diberikan kefakiran, ada yang diberikan penyakit. Itu adalah ujian bagi kita. Dan di setiap manusia memiliki ujian. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki ujian. Ada seorang yang diuji dengan agamanya, sulit untuk menegakkan agamanya karena dia berada dalam lingkungan agama selain daripada Islam. Ada seseorang diuji dengan jabatannya, ada yang diuji dengan akal dan mentalnya, ada yang diuji dengan anak keturunannya atau hartanya, ada yang diuji dengan jabatan yang dia diberikan padanya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, seseorang diuji oleh Allah itu adalah sunnah dari sunnatullah. Karena orang yang lebih baik dari kita juga diuji. Para nabi diuji, para rasul diuji, para orang-orang salihin mereka juga diuji. Mereka diuji dengan kefakiran, mereka diuji dengan penyakit, mereka diuji dengan dijauhkan dari keluarga. Tidakkah kita teringat dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Bagaimana Nabi Yusuf ingin diasingkan oleh saudaranya, dipukul,
dilempar ke dalam sumur, dijual, dijauhkan, bahkan ingin dibunuh oleh saudaranya sendiri. Disebabkan saudaranya hasad karena dia lebih dicintai oleh bapaknya dibandingkan saudaranya yang lain. Tidakkah kita melihat Nabi Zakaria alaihissalam, dia dibunuh oleh Bani Israel? Tidakkah kita mengambil pelajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari kampung halamannya dia diusir. Yang menyakitinya adalah paman-pamannya sendiri. Bahkan dia pernah hampir dibunuh sampai dia harus berhijrah dari kota kampung kelahirannya sendiri. Maka dari itu ujian adalah sunnatullah. Ujian adalah bukan tanda seseorang dibenci oleh Allah. Akan tetapi ujian adalah agar Allah mengetahui siapa yang di antara kita yang bersyukur ketika diberi nikmat dan siapa yang bersabar ketika ditimpa suatu bala. Maka dari itu Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kami akan membala kalian dengan sesuatu ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat, dengan kekurangan harta dan jiwa, diambilnya orang-orang tersayang di antara kita, was thamarat, dengan buah-buahan yang tidak tumbuh dengan baik bahkan hancur. Wa basyiris sabirin. Tapi Allah katakan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Karena musibah adalah surat kiriman dari Allah bagi para wali Allah agar mengingatkan dari kelalaian mereka dan sebagai pengangkat derajat atau sebagai penggugur dosa bagi mereka. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hudnin wala ada wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu bihi khataya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah atau ditimpa suatu hal yang menyakitkan gundah gulana atau sesuatu yang memberatkan jiwanya, yang dimana sehingga dia bersedih, atau sesuatu yang dia tidak sukai, atau sesuatu yang menjadikan dia stres, atau bahkan sesuatu yang menusuk padanya dari duri, kecuali sebagai penggugur dosa dari kesalahannya. Maka dari kefakiran, maka dari musibah yang menimpa seorang hamba menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang lemah. Maka jangan melupakan pemilik kekuasaan Allah yang Maha Kuat. Karena kita tidak mungkin kuat melewati itu tanpa mengenalnya. Kita tidak mungkin bisa keluar dari masalah tanpa dibantu olehnya. Maka dari itu perlu untuk kita pahami bahwa kehidupan seseorang adalah di mana tempatnya dia diuji. Di mana tempatnya dia diuji dengan kenikmatan, dengan musibah. Apakah dengan kenikmatan dia bersyukur, ataukah dengan musibah dia bersabar? Maka dari itu kata para ulama, fatuba liman sabara indal bala wa syukru indar raha wa radiya bi qada'illahi wa qadrihi. Keberuntungan di atas keberuntungan barang siapa yang sabar ketika ditimpa musibah dan syukur ketika ditimpa kelapangan, dan dia ridha terhadap apa yang Allah takdirkan padanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, inna a'dhama ma yu'inu ala tahammulil musibah wa dhiqil 'aish
husnul dzan billah wal yaqinu bi anna ba'dal usri yusra. Kata para ulama bahwasanya di antara hal yang terbesar yang harus dimiliki di setiap seorang hamba, yang dia harus perhatikan ketika seorang hamba ditimpa suatu musibah atau kesempitan dalam kehidupan, hendaknya seorang hamba yang pertama lahir pada pikiran, pada hati dan perbuatannya adalah mendahulukan berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah wal yakin bi anna ba'dal usri yusra, di atas keyakinan bahwa setelah ada kesulitan di baliknya banyak kemudahan. Ketika kita memperhatikan kehidupan kita, dahulunya kita tidak ada. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak memiliki sesuatu apapun dari dunia. Kemudian Allah berikan, kemudian Allah mengambil dari apa yang Dia telah berikan. Apakah dengannya kita kecewa? Di mana akal kita? Ketika pemiliknya mengambil barangnya untuk dikembalikan, apakah kita resah? Apakah kita marah? Di mana hikmah dan kebijaksanaan kita? Maka dari itu qala ta'ala fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ketahuilah bersama kesulitan banyak kemudahan. Bahkan kata Allah di balik kesulitan terdapat banyak kemudahan. Ketika Allah menurunkan bala, itu disebabkan kelembutan Allah kepada seorang hamba. Agar seorang hamba melihat, terlebih khusus yang diberikan bala, sehingga dia memperhatikan tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi tempat bersandar dari makhluk. Sebenarnya peringatan agar kita kembali kepada pencipta makhluk, agar kita kembali bersandar hanya kepada Allah, agar kita kembali merengek kepada Allah, agar kita mengetahui bahwa tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, karena segala perkaranya adalah kebaikan. In asawabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa suatu kebaikan, dia bersyukur, dan itu akan menjadi ladang kebaikan baginya. Wa in asawabathu darra sabar fakana khairan la, rawahu Muslim. Dan ketika dia ditimpa suatu musibah, suatu bala, suatu yang tidak mengenakkan jiwanya, dia bersabar, dan itu kebaikan besar baginya. Ibadah Allah fasbiru wadzau biqada'illahi wa syukrullah. Maka dari itu ya ibadah Allah, maka bersabarlah terhadap ujian yang Allah berikan, maka ridalah terhadap apa yang Allah takdirkan, bersyukurlah terhadap apa yang Allah pilihkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan kepada seorang hamba. Berbanyak berdoa kepadanya, dekatkan diri kepadanya, merengeklah kepadanya akan segala masalah yang kita hadapi, dan bergembiralah terhadap bencana yang ada, karena tidaklah bencana seorang hamba diberikan kecuali hanya dengan 3 sebab. Entah karena kasih sayang Allah agar seorang hamba kembali kepada Allah, atau sebagai pengangkat derajat seorang hamba, atau menjadi sebab penggugur dosa dan kesalahan seorang hamba. Allahumma nas'aluka sabaran jamila wa farhan qariba wa qarban radiyan biqada'ik. Allahumma kshif anni muslimin humumuhum wa gumumuhum waqtud duyunuhum washfi mardahum warham fuqara'uhum waqnihhum bihalalika an haramika bifadlika amman siwah. Wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalam.